Nah ini kan bahaya nih, gitu. Ini orang jadi punya pemikiran buruk terhadap Islam itu sendiri. Seolah-olah yang baik itu, Udin ngegesernya kan yang baik itu kayak dia. Banyak yang bilang ini menistakan agama dan aliran sesat. Ini gimana lihat konten? Ya memang ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya, bahwa mau acting sebaik apapun ya, mau pura-pura sebaik apapun, Allah itu nggak tinggal diam gitu. Allah itu pasti membela yang jujur dan yang benar. Ya buktinya kan Udin mau menutupi kebohongannya bagaimanapun, endingnya kan terungkap juga kan. Dan bahkan sebenarnya dulu ketika kasus sama saya, dia juga udah mengakui kontennya semuanya palsu, kontennya semua settingan. Saya pun udah mengatakan itu, tapi pengikutnya semuanya dan dia juga menuduhnya kan, bilangnya wah ini mah iri dengki berkedok edukasi. Waduh. Tapi faktanya sekarang kan alhamdulillah Allah sendiri yang bergerak nih, dan sampai akhirnya dia mengakui sendiri lagi-lagi bahwa kontennya hanya sekedar acting atau settingan gitu. Ketika tahu konten tersebut, tahu nggak sih memang ini ulahnya? Awalnya enggak, awalnya tuh di tag rame di Twitter, di X ya, itu rame banget yang ngetag di medsos-medsos lainnya juga banyak banget yang ngetag. Ini apaan bang, bahas nih. Pokoknya kalau di Indonesia ya ada aliran sesat pada di tagnya ke gua. Gara-gara yang kasusnya Samsudin dulu kan padepokannya nyampe ditutup kan, karena izinnya nggak sesuai prakteknya gitu. Nah akibat itulah banyak yang coba dong bongkar ini nih ajaran sesat. Nah awalnya gue mikir ini beneran aliran sesat baru apa enggak? Pas gue lihat kok ada yang artikel berjalannya Gus Samsudin Jadam Mbah Den gitu. Ya ini mah settingan. Pokoknya semua yang Udin bikin pembuktiannya palsu semua, settingan semua gitu. Dan sekarang terbukti kan, dia mengakui kalau dia settingan gitu, palsu, pendusta. Tapi kan bisa dibilang ini kan penistaan gitu kan. Iya, jatuhnya jadi penistaan. Saya pun sebagai muslim ya, saya juga kenapa tegas banget dari dulu membongkar konten-konten berkedok agama. Ini karena mereka ini mencemarkan nama baik Islam. Banyak banget mereka bikin seolah-olah ajaran ini menyimpang, terus mereka samperin pura-puranya adu tenaga dalam. Padahal yang mereka itu menyimpang gitu. Itu adu tenaga dalam gitu, itu menyimpang gitu. Jadi mereka berdalihnya edukasi, tapi edukasi dari sisi mananya? Yang mereka contohkan aja itu palsu gitu. Jadi bukan edukasi, ini lebih ke pembodohan. Dan sesuai yang tadi dibilang juga, saya baca berita artikel MUI menyatakan juga kan itu udah penistaan agama, MUI Blitar ya. Saya baca beritanya gitu. Ya sampai saat ini si Udin terus kan kalau ditangkap. Sedangkan kalau yang dulu kan kasusnya sampai ditangkap. Iya. Nah itu, maka dari itu saya menyampaikan ke MUI, ke Mabes Polri, MUI Pusat ya, boleh nih tolong ditindaklanjuti lagi si kasusnya Udin. Karena dulu Gus Idris official bikin konten hoax seperti itu, membuat kegaduhan, bisa dipenjara tuh 3 bulan gitu. Kok Samsudin ini ada apa di baliknya? Kok nggak bisa dipenjara dari dulu nih gitu. Dari kasus yang saya laporin hoax, tapi kan karena saya bukan korban jadi nggak bisa gitu, harus korban. Apakah harus memang muncul korban dulu baru bisa dilaporkan? Apakah di Indonesia nggak bisa nih untuk mencegah gitu? Saya juga nggak ngerti itu soal hukum kan soalnya kan. Tapi ini dia udah diperiksa ya kak, kayaknya hari ini. Iya, dengar sih gitu iya, ya. Soal yang tukeran pasangan ini. Iya, dengar gitu ya. Mau gimana pun dia bilangnya edukasi kok malah dihapus videonya. Ya kan? Kalau edukasi kan ya kayak ilmu merah dong. Edukasi dari dulu sampai sekarang ilmu merah nggak ada yang ngapus video sama sekali, kecuali di take down sama YouTube. Kalau di take down itu gara-gara ngajarin ilmu kebal biasanya tuh. Nampilin darah gitu. Itu YouTube menilai itu mengajarkan hal berbahaya. Tapi kalau untuk edukasi saya, ya beneran edukasi secara jujur, makanya nggak ada yang dihapus. Nah, kalau emang itu edukasi sesuai yang omongan Udin, kok dihapus videonya? Kan sesimpel itu gitu. Ya kan? Maka dari itu ya udah, itu pembodohan publik gitu dari dulu kerjaan dia. Tapi artinya haruskah melegalkan segala cara untuk menggait followers, menggait viewers segala macam sampai sebegitunya? Lu ngeliatnya gimana sih? Lu juga kan sebagai content creator juga kan? Ya kalau mereka mah berpikiran
lah kalau masyarakatnya banyak yang suka roti busuk, kenapa harus saya tampilkan roti sehat gitu mereka. Karena mereka nyarinya ya emang nyari duit dan nyari ketenaran, dukun-dukun berkedok agama ini. Sedangkan saya kan menyehatkan masyarakat. Makanya saya nggak peduli mau roti sehat yang saya buat ini ada yang beli atau ada yang konsumsi atau enggak. Yang penting saya berusaha menyehatkan gitu. Beda memang beda visi dan misi gitu loh. Antara saya dan dukun-dukun berkedok agama selevelnya Udin dan kawan-kawan itu. Terus Tapi kenal semua nggak sih Sel dengan tokoh-tokoh yang di video tersebut? Kan sebelumnya memang kan Enggak, itu tokoh-tokoh yang di video biasanya orang-orang Udin sendiri, bukan konten kreator juga. Oh. Jadi itu tokoh-tokohnya dia. Kalau kan video beberapa waktu lalu tokoh-tokoh konten berkedok agama, pendusta berkedok agama saya pernah rilis tuh kan. Saya sebutin namanya tuh. Dari mulai ya macam-macam lah ada di video saya tuh ya, termasuk Samsudin juga gitu. Dan di situ saya menampilkan juga kalau itu semuanya bukti-bukti palsunya ini gitu. Ya saya sih cuma bisa menyuarakan kayak gitu. Didengerin syukur biar terhindar keluarganya dari penipuan dan pembodohan. Kalau nggak didengerin, tanggung jawab saya juga udah selesai. Cuma menyampaikan doang. Jadi memang tidak kenal ya. Kalau yang tokoh-tokoh itu nggak kenal. Itu kan orang-orang barunya Udin. Orang bayaran barunya Udin. pengen Terus sih bicara- ada dukun-dukun kayak gini bang? Pengen nggak sih adanya nggak ada dukun-dukun ya lagi? Iya pengen banget lah. Dan kalaupun mereka mau bikin konten kayak gitu, ya udah tampilin gitu kayak bioskop. Kalau cerita yang mereka buat hanya fiktif belaka. Masalahnya kan Samsudin dari dulu pura-puranya kan ini, pura-puranya beneran, iya kan? Bahkan ketika saya samperin, setelah saya samperin, dia bayar orang untuk pura-pura pembuktian ke padepokan dia. Pura-pura pembuktian seolah-olah bawa kelapa sendiri, seolah-olah orangnya kaget beneran, sakti beneran, padahal palsu. Nah kalau yang acting pembuktian palsu itu saya tahu, saya kenal gitu. Kebetulan temen pesulap juga. Nah, Marcel, bicara tentang konten yang sekarang lagi, yang itu lebih spesifiknya, menurut lo gimana sih efeknya ke masyarakat? Nah itu kan pembodohan juga kan? Konten-konten kayak gitu. Konten yang Oh, yang ini. istri ini. Partner, Menurut lo Iya. gimana? Saya setuju sama ungkapan dari banyak netizen bahwa itu masuknya ke penistaan agama ya. Karena orang-orang di luar Islam jadi berpikiran ada nih Islam yang kayak gini nih. Oh ternyata Islam nih ajarannya kayak gini nih gitu. Nah ini kan bahaya nih gitu. Ini orang jadi punya pemikiran buruk terhadap Islam itu sendiri. Seolah-olah yang baik itu Udin ngegesernya kan yang baik itu kayak dia. Padahal ya dia penipu gitu, palsu. Bukan penipu sih, pembohong gitu. Pendusta gitu kan. Maka dari itu ya ini efek buruknya adalah ke Islamnya itu sendiri. Makanya sedih juga sih. Jadi Islamnya jadi tercemar. Makanya dari dulu saya ngebongkar-bongkar ini para ahli spirit kintil ini ya. Iya benar. Makanya ini gregetan banget mereka disebut ahli spiritual, ahli supranatural. Aduh, padahal mah pendusta semua. Tapi setelah padepokannya tersebut ditutup, apakah Udin tuh masih ini Praktek. praktek atau berkeliaran gitu? Masih kan? Terakhir kan yang pasiennya tewas kan? Oh Iya, yang pasiennya tewas. Tapi anehnya berkali-kali dia disentil Allah, dia nggak sadar-sadar gitu. Itu kan ibaratnya nih Allah masih sayang sama dia nih. Oi tobat gitu berkali-kali. Dan mulai saya grebek, terus juga pasiennya tewas. Nyampe terakhir ini dia ke pojok dan mengakui semua kontennya settingan atau palsu. Ya ini udah sentilan paling keras dari Allah nih. Kalau nggak sadar-sadar dan nggak tobat juga, saya nggak tahu nih endingnya mau dibuat kayak gimana si Udin ini. Kak, khawatir nggak sih kan dia sudah dipanggil tapi bakal lolos lagi gitu Iya. aja kayak sebelum-sebelumnya gitu Kak? Kalau khawatir atau enggaknya sih ya banyak harapan masyarakat bahwa itu beneran ditindak tegas gitu, dikasih efek jera agar itu nggak terulang lagi atau muncul Samsudin baru lagi yang lainnya gitu. Kalau polisi butuh bantuan atau misalkan butuh kerjasama nih sama pesulap merah untuk membuktikan semua kesaktiannya palsu, I'm ready, selalu siap gitu. Kan sampai disebut Udin sekarang tuh kayak ODGJ sama netizen. Iya. Oh iya, ya menghalalkan segala cara itu kan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ketenaran dan untuk mendapatkan uang gitu. Ya memang sumbernya dia dari situ doang, karena ya banyak kan fitnah-fitnahan. Wah pesulap merah mah sebenarnya nyari tenar doang berkedok edukasi. Sekarang Allah memperlihatkan siapa yang nyari tenar sebenarnya. Ya saya mah dari kemarin alhamdulillah tanpa berbohong, tanpa membodohi. Ya bisa lihat sendiri kan kemarin di iklan-iklan banyak ya gitu sih. Tapi masih banyak nggak sih Kak ini dia apa pasien atau pengikut
Wah, kurang tahu Udin ya. tuh, heeh. Kurang tahu sih. Terakhir kan dia mengaku udah nggak ada pasien kan. Hmm. Nah ini kan ini hal yang memojokkan dia lagi nih, yang pas pasiennya tewas. Pas saya bongkar, padepokannya tutup, wah bikin konten seolah-olah pasiennya masih banyak, ya kan? Bikin konten seolah-olah pasiennya masih ada. Pas ketemu pasiennya tewas, klarifikasinya, saya udah nggak ada pasien. Nah ini kan dua hal yang bertolak belakang nih, gitu. Jadi memang pendusta itu omongannya nggak bisa dipegang, gitu. Berarti kasus dia yang pasien tewas belum mandek ya? Artinya belum berjalannya. Iya, yang kasus pasien tewas itu kan berakhir ya dari pihak keluarga saya dengar juga mengikhlaskan kan, nggak nyari tahu lebih lanjut gitu. Terus anehnya juga dinkes sana ya, saya baca beritanya itu juga bilangnya bahwa Udin nggak terbukti buka pengobatan gitu. Lah padahal selama ini masih jualan madu, masih jualan pengobatan juga. Itu yang mantannya Udin juga kan, ya yang sekarang udah nggak ngikut sama Samsudin ngebongkarin juga. Masih buka tuh pengobatan yang pakai air lah dan semacamnya. Oke. Saya juga nggak ngerti di belakangnya kayak gimana tuh ya. Tapi intinya Udin ini pesulap apa dukun? Dukun. Ya kalau pesulap kan kita nggak buka pengobatan, gitu. Kalau dukun kan ya kayak gitu. Dukun buka pengobatan, berkedoknya agama, berkedoknya ruqyah, padahal bacaan nas aja nggak becus, ya kan? Masa minal jinati waswas, nggak jelas. Anak SD aja bisa minal jinati wanas, minal jinati waswas. Ngakunya Gus gitu, astagfirullahaladzim. Dan anehnya ada aja yang percaya gitu kan. Allahu Akbar. Ini saya udah ngingetin, Allah udah ngingetin dengan cara keras seperti ini, tapi masih ada aja yang percaya sama dia. Ingat baik-baik ya, kita udah ngingetin ini bahwa Samsudin itu pendusta. Apa yang kamu percaya akan dipertanggungjawabkan gitu sih. Khawatir nggak sih kan mungkin nanti para ulama, para ustadz pada demo gitu ke dia? Wah bagus, malah mendukung saya. Silahkan demo, saya ikut nanti, gitu. Saya ikut. Kalau mau gerbek bareng, hayu. Karena kalau saya sendirian bahaya banget sayanya, nanti digerebek lagi, digeruduk sama preman-premannya lagi, bahaya. Jadi momen ini tuh momen yang kamu tunggu juga kan? Enggak ditunggu juga sih, saya segala hal dari dulu kan saya difitnah berkali-kali kan. Yang pas saya ngebongkar besi, dulu difitnahnya menghina pencaksilat, ya kan. Terus akhirnya yang memfitnah saya sama kayak Samsudin ini nasibnya selalu sama. Dia berbuat kesalahan, akhirnya terpojok mengakui kebohongan. Semua yang memfitnah pesulap merah, alhamdulillah nasibnya sama semua. Dia membuat kesalahan, kepojok sama netizen sama masyarakat, akhirnya mengakui kebohongannya. Gitu sih. Tapi mungkin terakhir masukan lu buat para konten kreator yang artinya menghalalkan segala cara untuk mencari menggait popularitas, viewers, subscribe ini gimana sih? Oh iya. Jadi sebenarnya kalau bisa sekali lagi jadi manusia itu kalau nggak bisa bermanfaat lebih baik diem aja udah gitu. Kalau bisa konten kreator itu menampilkan manfaat entah itu dari segi hiburan tanpa membodohi. Jadi hiburan yang nggak membodohi gimana? Kalau ditanya konten lu bohongan, iya bohongan, sesimpel itu. Kayak saya nih main sulap, saya ditanya sulap lu bohongan apa beneran ilmu? Ya bohongan anjir, nggak ada sulap yang beneran gitu. Saya mah jujur-jujuran gitu kan. Kalau hipnotis gimana? Hipnotis main pikiran kata-kata gitu kan. Yang saya praktekin beneran hipnotis, tapi bukan jin masukin jin ke dalam tubuh manusia, itu nggak ada gitu. Jadi harus hiburan yang beneran tidak membodohi ya, yang jujur terutama, atau yang edukasi. Kalau saya lebih memilih kan lebih ke edukasinya kan, membongkar dengan penuh kejujuran tanpa harus setting-settingan. Dan saya nggak pernah minta maaf atas kebohongan atau kesettingan, saya nggak ada, karena memang nggak pernah bohong dan nggak pernah settingan. Gitu sih. Buat penegak hukum, artinya ini kasus luar aliran sesat ini gimana? Ya, oke, saya berharap sih Mabes Polri, Kementerian Agama, MUI Pusat ya, saya berharap untuk bisa menindak tegas agar tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Islam semacam ini. Kalau di luar sana banyak sekali pembubaran kajian terhadap kajian-kajian Islam. Kenapa hal-hal yang seperti ini kok banyak yang malah diem? Pada kemana nih orang-orang yang bergerak biasanya keras terhadap ajaran-ajaran sesat? Kok yang kayak Udin ini didiemin? Ayo dong bergerak bareng, masa iya harus saya lagi yang bergerak sendiri gitu? Saya orang biasa, nggak ada background apapun, nggak ada backingan apapun gitu. Jadi nggak bisa berharap sepenuhnya ke saya. Maka dari itu ini harus benar-benar bareng-bareng semua umat muslim bergerak, kasih efek jerak gitu. Jangan lagi kasih kesempatan sama pendusta berkedok agama semacam ini gitu.
Semoga ya tobat, dan ini bisa jadi pembelajaran juga ya untuk teman-teman semua ya. Kan 1 tahun kebelakangan yang ketika saya membongkar Udin banyak banget yang mau fitnah. Ini iri, dengki, fitnah berkedok edukasi gitu kan. Nah, ini bisa jadi pembelajaran juga guys, bahwa fakta itu nggak butuh pengakuan ataupun pujian. Fakta itu hanya butuh disampaikan, maka fakta itu akan mengungkap dirinya sendiri. Kayak sekarang terbukti kan siapa yang fitnah, siapa yang iri dengki, dan siapa yang nyari subscriber atau viewers. Saya nggak pernah, alhamdulillah.